bisa mengikuti acara hingga akhir. Nah, dalam 2 hari ke depan, kita akan mengikuti serangkaian acara webinar. Jadi nggak cuma hari ini aja webinarnya, tentunya dengan tema pemanfaatan teknologi informasi kepada masyarakat, yang pada hari ini atau hari yang pertama ini, tepat pada tanggal 10 September, kita akan ada webinar dengan judul Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. Lalu pada hari Sabtunya, pendidikan daring di masa pandemi. Lalu pada hari Minggunya kita ada webinar dengan judul Pengelolaan Blog di Masa Pandemi. Izinkan saya membacakan terlebih dahulu sesi webinar hari ini dengan topik yang akan dikaji dalam webinar ini, yakni pengembangan UMKM di masa pandemi. Jadi kita ada 3 sesi. Pertama itu 15 menit, kita ada perkenalan pemateri dan juga moderator. Sesi kedua 30 menit, selanjutnya kita ada sesi sharing satu arah dari pembicara. Peserta dapat mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat. Pembicara memberikan materi. Sesi tanya jawab dilakukan setelah sesi sharing selesai. 20 menit selanjutnya kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi buat kalian yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak, silakan nanti ikut di sesi tanya jawab. Oke? Lalu saya akan menyampaikan rules atau aturan untuk mengikuti webinarnya. Peserta dipersilakan untuk on cam serta rename akunnya menjadi nama spasi asal instansi. Contohnya Rina Yuniawati dari STIMIK Jabar. Peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau off mic ketika sesi sharing berlangsung. Tapi kalau on cam boleh ya. Sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai akhir. Selanjutnya nih, kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi yang dipandu oleh moderator kita, yaitu Teh Nur Hayati. Kita kenalan dulu nih sama Teh Nur Hayati, kelahiran 15 April tahun 2000. Kesibukan beliau pada saat ini sangat produktif sekali, teman-teman. Dia sebagai mahasiswa aktif semester 7, lalu wakil ketua BEM STIMIK Jabar, Karang Taruna Daerah selama 4 periode dan masih aktif hingga saat ini. Beliau juga adalah Sekjen Karang Taruna Pusat Daerah, tentunya masih juga aktif. Baik, langsung saja kita masuk kepada acaranya. Pada Teh Nur Hayati selaku moderator, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Regina Arifani. Beliau juga merupakan Ketua BEM STIMIK Jabar dan selaku Master of Ceremony. Halo, selamat malam. Saya Nur Hayati yang akan memandu jalannya acara webinar series pada malam hari ini. Webinar kali ini, pengembangan UMKM di masa pandemi, di mana kita bisa langsung mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Kak Budi Antono dan beliau selaku konsultan UMKM. Saya harap teman-teman hari ini bisa aktif bertanya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar melalui chat room dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaannya. Oke, narasumber acara hari ini yaitu Kak Budi Antono, Sarjana Administrasi Publik, Magisterium Politik. Beliau lahir di Majalengka, 10 Mei 1994. Riwayat pendidikan beliau S1 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau meraih IPK dengan nilai 3,34 dan S2 di Universitas Pajajaran Bandung, prodi Ilmu Politik dengan meraih IPK 3,54. Beliau juga punya non-formal education. Pertama, beliau pernah mengikuti Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, lalu Public Relation, Leadership,
serta masyarakat ekonomi ASEAN. Wah, tentunya hebat sekali nih Kak Budi ya. Lalu beliau juga pernah mengikuti diklat pendampingan UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Wah, hebat sekali ya. Lalu beliau juga aktif di organisasi pertama. Beliau merupakan staf Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di bidang Publikdom. Ya, oke. Selanjutnya, Kang Budi juga staf Dewan Mahasiswa Fakultas di bidang Kominfo. Ah, hebat sekali nih Kang Budi ya. Lanjut, beliau juga merupakan Ketua Remaja Bandung, Sekjen IMA AMS Kota Bandung, serta pengurus pusat Angkatan Muda Siliwangi Jawa Barat. Oke, lalu beliau juga pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Jabar. Ya, beliau juga pernah bekerja di PT Primer Equity Bandung dan PT Philips Jakarta, lalu pendampingan Dinas UMKM Kota Bandung sampai saat ini. Oke, wah, menarik sekali ya Kak Budi, banyak sekali pengalamannya, banyak sekali skill-nya juga ya, apalagi di bidang ilmu politik. Oke, dan selanjutnya Kang Budi sudah hadir ya. Dipersilakan kepada Kang Budi untuk memaparkan materi. Suara saya jelas nggak? Jelas Kak, jelas. Boleh dibantu share screen-nya, panitia? Baik Kak, ditunggu sebentar ya. Ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya tadi Budi Antono ya, yang sudah dipaparkan sama Ibu moderator. Kita di sini sharing saja ya gitu. Jadi kita obrolan malam menuju apa ya, menuju istirahat lah ya. Jadi jangan terlalu serius karena saya paham pasti teman-teman itu aktivitasnya sangat sibuk dari saya. Belum ini Ibu moderator share screen-nya, punten. Bentar ya, ditunggu dulu. Sedang dipersiapkan. Boleh Kak Budi bincang-bincang dulu atau gimana sambil menunggu share screen-nya ya? Di sini yang mengikuti Zoom meeting ini sangat antusias sekali ya gitu. Banyak juga gitu, 127 di sini dari seluruh Indonesia ya yang datang. Oke. Masih belum ini. Masih belum. Boleh dipindahin hostnya, Ibu moderator. Nah. Sudah Kak Budi? Sudah muncul share screen-nya teman-teman semua? Oke. Oke. Sebelum ke materi, di sini teman-teman ada yang mengetahui apa itu dari UMKM di sini? Ada yang tahu nggak pengertian UMKM itu apa gitu sebelumnya? Boleh menjawab teman-teman, UMKM itu apa katanya? Sebelum ke pemateri, saya jelaskan dulu ya. Ibu moderator boleh di ini nggak? Share screen-nya boleh dari saya nggak? Boleh Kak Budi, boleh. Baik, sebentar. Tunggu ya. Nggak bisa di ini ya, nggak bisa di
Nggak bisa masuk ya? Kak Budi, Ya. izin ada request. Katanya Kak Budi kurang jelas wajahnya. Ingin Oh. lihat wajah gantengnya Kak Budi. Boleh, boleh. Oke. Iya, pengen tahu katanya. Jelas Barangkali nggak? ketemu di jalan atau dimanapun ya. Pengen jelas lihat Kak Budi nih yang asli banget orang Sunda. Di sini banyak sekali ya gitu. Ada yang muda, ada yang tua juga. Tapi saya di sini bukan untuk apa ya namanya tuh, bukan untuk mengajari ya gitu. Tapi kita sharing aja gitu, sharing pengalaman aja. Karena apa? Menurut saya belajar itu tidak ada batas usia. Jadi mau yang muda ataupun yang tua, menurut saya belajar itu wajib nomor 1 gitu. Setuju, Kang. Mohon maaf ini nggak bisa masuk ya share screen-nya. Disable. Disable. Belum masuk sih. Mau dari Kak Budi apa mau dari kami saja? Boleh deh dari Ibu moderator saja. Baik, terima kasih Kak Budi. Oke, ditunggu sebentar ya, punten. Ya. Salah teknis dulu ya. Oke, saya lanjut ya. Di sini ada yang tahu nggak tentang pendampingan gitu? Terus di daerahnya ada misalkan ada bantuan-bantuan, terus program-program dari Dinas Koperasi atau UMKM-nya di daerahnya tersebut. Nah, mungkin teman-teman di sini pada kebingungan kali ya di pandemi COVID-19 ini kan usaha itu sebenarnya kebanyakan turun ya gitu. Kalau misalkan orangnya itu nggak inovatif sama kreatif ya gitu. Nah, lanjut Ibu moderator. Kak Budi, boleh lanjut. Ya, screen-nya boleh dipindah ya, oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu secara umum ya. Di sini dasar hukumnya sudah jelas, Undang-Undang Republik Indonesia yaitu nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, di sini ada 3 poin nih, ada usaha mikro, usaha kecil sama usaha menengah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita masuk ke usaha mikro dulu. Boleh dilanjut? Usaha mikro. Oke, nah saya jelaskan secara singkat dulu ya sebelum ke materi utama ini. Nah, di sini usaha mikro ini adalah usaha produktif, adalah usaha perorangan. Nah, pokoknya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di sini secara singkatnya, kalau misalkan teman-teman di sini bingung usaha mikro itu apa sih gitu. Nah, di sini yang membedakan itu adalah omsetnya. Nah, omset di sini usaha mikro ini paling banyak itu 300 juta dan aset bisnisnya maksimal itu di 50 juta. Di sini di luar aset tanah dan bangunan ya ibu-ibu. Nah, di sini ada contohnya juga. Di sini ada pedagang kecil, terus pangkas rambut yang mungkin di pinggiran jalan ada tukang asongan tuh yang di lampu merah. Nah, itu termasuk usaha mikro tuh. Nah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke usaha kecil nih. Nah, usaha kecil tuh apa ya gitu? Bukan usaha kecil tuh bukan usaha apa ya, warungnya tuh kecil gitu, bukan sewa ruko nih, rukonya tuh kecil, bukan itu gitu yang dimaksud usaha kecil itu. Nah, di sini juga sama, yang membedakan itu dari omsetnya. Nah, kalau di sini omset per tahunnya itu antara lain 300 juta. Nah, maksimalnya itu di angka 2,5 miliar. Nah, sudah jelas kan yang membedakannya itu omset. Jadi usaha mikro sama usaha kecil itu.
Nah, di sini ada contoh restoran kecil, kayak kedai lah gitu. Itu masuk usaha kecil ya gitu. Terus bengkel motor, terus catering. Nah, kayak catering makanan kan, kue kukus, dan di sini ada usaha fotokopi dan sebagainya ya, untuk contohnya. Oke, dilanjut. Nah, selanjutnya, apa itu usaha menengah? Nah, di sini usaha menengah itu sama, yang membedakannya tuh omset. Nah, di sini omsetnya itu per tahunnya ya gitu, sampai 50 miliar. Itu maksimal ya gitu, maksimal di angka 50 miliar. Nah, usaha apa saja yang misalkan usaha apa ya namanya tuh, pangkas rambut juga, kalau misalkan omsetnya sampai ke 500 miliar. Nah, maaf, baik. Nah, itu bisa disebut usaha menengah gitu. Pokoknya yang omsetnya itu sampai ke 500 miliar itu gitu. Mau itu dagang seblak, mau itu dagang makaroni, pokoknya omsetnya yang segitu itu termasuk usaha menengah. Oke, lanjut, Ibu moderator. Nah, next. Nah, di sini ada potensi UMKM. Ini udah masuk materi utama ya. Potensi UMKM di masa pandemik. Nih, sebenarnya di masa pandemik ini gitu, kalau misalkan teman-teman kreatif, terus inovatif, teman-teman sebenarnya banyak hal gitu yang bisa kita lakukan gitu di pandemi ini gitu. Sebenarnya kita bisa melakukan media online dan lain-lain ya gitu. Nah, kita di sini yang paling penting, pokoknya yang paling penting ya gitu di UMKM itu ada 2 poin nih di sini yang saya tekankan. Pertama ada admin itu adalah administrasi. Terus yang kedua ada labke. Labke itu apa? Laporan keuangan. Kita bahas satu persatu. Boleh next. Administrasi. Oke, nah di sini ada 2 poin juga nih di sini. Administrasi itu apa saja sih administrasinya gitu, teman-teman. Apa ya, pasti yang awam ataupun yang baru mulai mau usaha, pasti teman-teman itu apa sih gitu yang kita dahulukan dulu gitu sebelum kita memulai usaha tuh. Nah, yang saya tekankan di sini administrasi dulu. Yang pertama itu adalah identitas usaha. Nah, identitas usaha itu seperti apa? Kayak kalau saya ya saya punya studio kan. Nah, studio saya tuh ada namanya kan gitu, NSN Fotografi. Nah, itu identitas studio saya gitu. Terus geraknya kita di mana, di media sosial, itu menjadi suatu identitas gitu. Terus kita daftarkan, di sini ada legalitas usaha. Nah, legalitas usaha itu apa saja nih? Kalau misalkan makanan kan kita ada halal tuh gitu. Nah, yang saya garis bawahi di sini, legalitas usaha ini, teman-teman wajib mempunyai NIB. Apa sih itu NIB? NIB itu nomor induk berusaha. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pingin ngakses apa program BPUM, bantuan dan lain-lain, kalau teman-teman tidak mempunyai NIB hari ini, teman-teman bakalan kesusahan gitu. Karena apa? NIB itu adalah syarat utama atau pintu utama. Jadi NIB itu seperti NIK di KTP. Nah, NIK itu kan bisa digunakan gitu dimanapun. Bisa daftar prakerja, terus bisa daftar CPNS dan sebagainya. Begitupun di sini kalau di UMKM ini namanya NIB. Nah, NIB itu pintu utama kita untuk mencapai target dan untuk memaksimalkan usaha kita gitu. Kita mau apa, legalitasnya pingin mempunyai PIRT, terus BPOM dan sebagainya. Pokoknya pertama mempunyai identitas, yang kedua legalitas. Pokoknya administrasinya selesaikan dulu itu. Pokoknya jangan kemana-mana dulu. Pokoknya administrasi. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada
LAPKE ya, laporan keuangan, yaitu penyusunan laporan keuangan di sini. Teman-teman wajib ya gitu. Sebenarnya kesalahan yang paling fatal itu ketika si pengusaha itu lupa gitu untuk mencatat, kayak kita belanja nih. Saya contohkan misalkan kalau distro nih, distro. Kita kan suka membeli bahan kain, terus membeli bahan lah untuk pembuatan kaos gitu. Nah, itu tuh perlu ada pencatatan pengeluaran, pemasukan, terus modal awalnya itu harus jelas. Terus ada biaya tak terduga. Apa tuh biaya tak terduga? Nah, misalkan nih gitu, saya mau beli kain nih. Kalau di Kota Bandung, Cigondewa kan pasti gitu, udah terkenal. Nah, tiba-tiba pas perjalanan ban tiba-tiba lepas gitu, ban mobil saya lepas. Kaget kan, kalau orang lain mah bocor, ini mah bannya yang lepas. Nah, saya bawa uangnya tuh pas-pasan gitu untuk biaya modal kan. Nah, tiba-tiba kecoceng lah gitu sama saya, dibeliin dulu ban. Nah, itu tuh wajib dicatat gitu di penyusunan laporan itu wajib dicatat gitu. Itu maksudnya biaya tak terduga. Nah, seperti itu gitu intinya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini gitu kita untuk melakukan usaha baru kita harus menentukan dulu nih lokasi. Misalkan nih saya nih tinggal di Cibiru ya. Saya tinggal di Cibiru. Nah, saya ingin membuka studio foto. Nah, di studio foto ini kita harus menentukan dulu nih pasarnya gitu. Studio foto itu di Cibiru itu di wilayah Cibiru itu kita petakan dulu ada berapa kampus nih, ada berapa sekolah, sekolah SMA, sekolah SD, itu target pasar kita gitu. Penentuan lokasi itu penting gitu sebenarnya gitu untuk teman-teman. Mau itu seblak, nah seblak biasanya di kalangan anak-anak, terus mahasiswa itu banyak dikagumi kan gitu. Nah, kita harus menentukan gitu lokasi tersebut gitu. Apakah sesuai nih kalau misalkan kita membangun usaha ini di sini, apakah sesuai nih kita membangun usaha ini di sana? Nah, jadi kita harus menentukan sematang mungkin lah gitu untuk penentuan lokasi ini. Oke, di sini ada 2 poin, ada kompetitor sama inovasi ya. Oke, bisa lanjut. Nah, di sini ada kompetitor kan. Nah, ada analisis kompetitor. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa sebagian pasti belajar tentang analisis SWOT. Pasti pada tahu kan. Nah, teman-teman bisa dianalisis nih gitu kompetitor kita. Kalau misalkan saya kasih contohnya usaha seblak, nah di lokasi itu ada berapa orang nih yang jualan seblak? Ada 5 orang misalkan. Oke, kita analisis nih dari kelima tukang seblak ini. Apa sih, mana aja yang paling enak gitu. Ternyata seblak ini, oke, berarti kita harus lebih enak ya gitu. Kita harus membandingkan gitu. Di sana kan ada 5 tukang seblak nih, kita harus yang paling menonjol. Gimana caranya pokoknya usaha saya yang harus paling menonjol dan paling banyak pembelinya gitu. Nah, seperti itu gitu. Ada analisis yang lain juga gitu. Kalau misalkan studio foto. Nah, kalau studio foto misalkan nih di Cibiru ada 3 studio. Nah, studio foto ini apa aja sih ininya gitu, paket, misalkan paket wedding nih di yang kiri murah, ternyata wedding itu cuman 5 juta gitu. Di yang kanan itu malah mahal 10 juta wedding itu. Apa sih yang membedakannya gitu? Ternyata sama-sama saja gitu. Dikasihnya tuh dikasih album sama video gitu. Di sana juga sama gitu. Kalau membandingkan kualitas, ternyata kualitasnya tuh lebih bagus studio saya gitu. Jadi kita harus muter otak gitu. Kumaha caranya studio saya itu paling laris gitu. Nah, kita coba turunkan harga
terus perbanyak seperti bonus, kayak misalkan nih yang lain mah cuman album foto sama video, kita kasih figura, terus kasih figura yang kecil-kecil tuh yang 4R, 5R, kan itu agak menarik gitu. Jadi seperti itu gitu. Kita harus menganalisis dulu pesaing-pesaing kita. Mau itu tukang baju, mau itu tukang cilok, mau itu tukang apapun lah itu gitu. Pokoknya analisis ini harus gitu dan wajib. Oke, lanjut. Nah, di sini inovasi ya, inovasi, inovatif dan kreatif ya. Nah, saya kasih contoh, ini binaan saya yang di Kecamatan Andir. Nah, beliau mempunyai usaha namanya tuh Bandeng Karnivora. Bukan saya promosi ya, cuman ini tuh produk unggulan di dampingan saya ini. Nah, ini kan bandeng isi daging. Kan heran kan gitu, isi dagingnya itu bukan daging ikan, tapi isinya itu daging sapi gitu. Kan itu menarik gitu. Sangat kreatif sekali gitu. Kan oh keren gitu kan, sampai kepikiran kayak gini gitu. Ternyata di pasaran juga banyak peminatnya gitu, sampai keluar kota Bandung dan lain-lain. Akhirnya dengan pemikiran-pemikiran yang apa ya, kalau zaman sekarang mah pemikiran milenial lah gitu. Sangat keren gitu menurut saya gitu. Makanya saya mengusulkan gitu untuk bandeng ini coba bervarian, isinya juga daging ayam sama kalau ada daging unta gitu. Nah, ini cuman contoh saja ya gitu. Banyak contoh yang lain, misalkan kalau seblak nih gitu. Teman-teman apa namanya tuh yang dagang seblak itu kan pasti udah umum ya gitu, udah umum. Gimana caranya supaya dagang seblak kita apa ya namanya tuh punya ciri khas, punya identitas. Nah, saya kemarin nyoba gitu jualan seblak, jualan makroni. Makroninya tuh namanya tuh Bewir Doer. Bewir Doer kan untuk kalangan anak-anak kan menarik gitu. Terus di bawahnya tuh ada caption ulah menta goblok. Nah, jadi kayak yang gitu-gitu gitu, agak nyeleneh dikit gitu. Kan sekarang masyarakat di Indonesia itu kan kebanyakan menarik gitu kalau ada nyeleneh dikit, terus ada yang agak-agak gimana gitu. Jadi kita harus apa ya, beda dari yang lain lah gitu, minimal seperti itu. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya di sini lebih ke marketing ya sebenarnya gitu. Di pandemi COVID-19 seperti ini, kita apa ya, agak sulit gitu sebenarnya, agak sulit untuk turun ke lapangan gitu, untuk kalau misalkan kita punya ruko pengunjungnya sedikit gitu. Kalau untuk KP-KP kan kemarin diberlakukannya PPKM level 1, level 2 sampai level pedas mungkin ya gitu. Sangat sulit. Nah, kita di sini maksimalkan saja gitu media sosial. Di sini ada Facebook. Mungkin teman-teman pada tahu kan logo apa nih yang di tengah? Logo apa tuh? Sini ada TikTok, terus ada Instagram ya gitu. Mungkin ada beberapa media sosial lainnya juga gitu. Cuman saya ngambil 3 contoh ini saja gitu yang banyak apa ya penggunanya. Mungkin di Facebook ini banyak kalangan apa ya namanya tuh, dari mungkin Facebook lebih umum ya gitu, dari anak muda sampai yang tua. Terus kalau TikTok mungkin dari usia remaja ya gitu, usia remaja sampai pertengahan mungkin lah gitu. Kalau TikTok saya nggak paham ya gitu, cuman saya banyak teman gitu, mereka tuh sukses gitu main TikTok tuh, mereka punya pendapatan gitu kan, kok bisa gitu. Ternyata TikTok itu bisa kita bedah gitu. Oh, ternyata TikTok itu mendunia, menyeluruh. Terus kalau misalkan kita ngupload video, nah videonya tuh agak estetik lah gitu.
terus pakai background lagu misalkan yang agak-agak mellow dikit kan, yang lagi musim tuh. Nah, banyak yang lihatnya. Terus kemungkinan kan kalau misalkan kita maksimalkan pakai usaha, misalkan dagang kaos nih, kaos polos. Nah, kalau misalkan dagang kaos polos ini kita aplikasikan nih di TikTok ini gitu. Terus kita endorse, kita main paid promote dan lain-lain gitu. Sebenarnya sangat bisa gitu di TikTok ini gitu. Karena emang umum kan publik gitu. Di TikTok ini siapapun bisa ngelihat gitu, dan siapapun pasti kalau misalkan menarik, tertarik, pasti pada beli dong gitu. Kalau misalkan menarik mah. Oke, lanjut. Instagram nih, satu lagi Instagram. Nah, Instagram ini sekarang unik ya gitu. Uniknya apa? Sekarang ada icon baru, yaitu Reel ya, Reel Instagram. Ternyata di Reel Instagram ini viewersnya itu sangat sangat membrudal gitu, sangat banyak sekali ternyata gitu. Cuman saya kasih tips ya gitu untuk teman-teman, kalau misalkan mau menggunakan atau memaksimalkan sosial media, kalau misalkan pengambilan video dan lain-lain, kita agak agak estetik dikit, terus kita mulai belajar cara menggunakan, sebenarnya tidak perlu di komputer ya, ngedit video, foto dan lain-lain, lewat smartphone juga, handphone bisa loh gitu. Nah, teman-teman saya sharing saja ya gitu. Kalau misalkan teman-teman mau bikin video dan lain-lain yang lebih mudah, simple dan sederhana, itu ada aplikasinya tuh InShoot. Nah, nanti teman-teman coba aja ulik lah gitu. Itu sangat sederhana menurut saya ya gitu. Sangat umum. Ibu-ibu juga loh. Ibu-ibu, bapak-bapak juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya tuh belajar itu nggak ada batas usianya gitu. Mama saya saja gitu, saya ajarkan ngedit. Emang kalau ibu-ibu kan susah cenah, yang penting mah bisa teleponan, bisa video callan, sama balas WA kan gitu. Tapi sama saya diajarin, mah gimana caranya jualan nih di Shopee, mah gimana caranya nih di YouTube bikin konten atau gimana. Nah, sama saya mulai diajarin lah gitu, karena maksudnya tuh biar nggak tertinggal gitu, walaupun orang tua tapi tetap jiwanya jiwa pemuda. Oke, lanjut. Nah, di sini mitra ya. Nah, apa tuh yang disebut dengan mitra? Mitra ini lebih ke kayak kolaborasi, kerjasama dan lain-lain ya. Nah, di UMKM sendiri sebenarnya banyak sekali gitu kemudahan, keuntungan, sama kita kalau misalkan kita nggak punya modal nih, misalkan kita nggak punya modal, kita bisa join sama Evermos gitu. Kita mau misalkan paid promote, mempromosikan usaha kita bisa join gitu. Di sini ada komunitas saya ya, bukan saya promosi ya gitu. Saya di sini membentuk komunitas ini, gerak di sosial ya gitu. Saya membantu masyarakat dan teman-teman yang membutuhkan, dan itu free ya gitu. Kalau misalkan butuh paid promote sama media promosi lah intinya, sama informasi, boleh join saja gitu di sini di Remaja Bandung ya. Apa tuh Remaja Bandung? Remaja Bandung tuh sebenarnya ada singkatannya Relawan Mahasiswa Jalanan. Nah, di sini ada ShopeeFood, Gojek dan Grab ya. Nah, teman-teman kalau misalkan udah punya usaha kayak makanan nih, teman-teman manfaatkan lah gitu. Ada ini itu gitu, ada aplikasi kayak ShopeeFood, kita join. Nah, kalau misalkan nggak tahu teknisnya gitu, gimana caranya bergabung, nah nanti kita bisa sharing lah gitu di kegiatan selanjutnya, mau itu ShopeeFood, Grab, sama Gojek. Nah, ini yang disebut mitra ya gitu, kolaborasi. Oke, next, lanjut.
Nah, di akhir di sini ada rahasia bertahan, bangkit, dan sukses dalam mengelola UMKM di masa pandemi ini. Rahasianya apa sih? Nah, rahasianya sebenarnya sebagian kecil lah itu ya gitu yang saya jelaskan gitu. Itu bisa diaplikasikan, diimplementasikan sama teman-teman yang maksudnya tuh yang sedang berjalan ataupun mau memulai ya gitu. Kita harus bangkit dan kita jangan jangan mudah baper ya, bukan baper maksudnya tuh dalam percintaan saja gitu, tapi dalam artian baper terhadap misalkan usaha saya tuh usaha cilok nih, terus teman saya juga dagang cilok gitu, terus saya tuh baper gitu, nah sih gitu, dia ikut-ikutan dagang cilok juga, ini tersaingi gitu. Kayak seperti itu ya baper di sini gitu. Jangan seperti itu. Kita jiwanya tuh jiwa pejuang lah gitu. Kalau untuk anak muda gitu harus mempunyai semangat dan bangkit. Oke, next. Di sini ada dinas UMKM ya sama koperasi. Nah, saya kasih tahu untuk teman-teman gimana sih gitu supaya usaha kita tuh lebih produktif, lebih inovatif dan berkembang gitu. Dan omsetnya ya pastilah gitu, pinginnya meningkat kan. Nah, saya kasih tahu saja gitu teman-teman, kalau misalkan di daerahnya ada pendamping UMKM, teman-teman wajib untuk mengikutinya. Dan itu menurut saya ya pengalaman saya di dalam pendampingan ini banyak sekali gitu ilmu yang bisa diambil dari mulai cara pembuatan NIB. Nah, cara pembuatan NIB ini kalau misalkan teman-teman belum paham, banyak calo kan gitu. Banyak calo terus harus bayar sekian lah gitu, padahal sangat mudah sekali gitu. Pas tadi pagi kebetulan saya dan teman-teman sosialisasi gitu terkait NIB ini. Nah, untuk pembuatannya NIB di mana sih gitu? Ada situsnya gitu. Di OSS, RBA ya gitu. Kalau kemarin di OSS aja. Cuman untuk hari ini ada updating lah gitu. Ada perpindahan juga gitu, pengalihan server mungkin ya gitu. Jadi ke OSS, RBA gitu untuk pembuatan NIB ini gitu. Nah, makanya teman-teman kalau misalkan di sini ada di seluruh Indonesia kan ya gitu. Di sini pada hadir gitu. Nah, kalau untuk di Kota Bandung sendiri gitu, udah ada 15 kecamatan untuk mengadakan pendampingan ini, dan pendampingan ini di bawah naungan Dinas UMKM tersendiri ya gitu, bukan maksudnya tuh bukan dari swasta dan lain-lain, tapi di bawah naungan Dinas UMKM tersendiri. Jadi sangat safety lah gitu. Terus dan pendampingnya ini gitu udah digenjot lah gitu, udah melakukan diklat dan lain-lain, dan udah mempunyai sertifikasi lah gitu, udah pokoknya pada hebat lah gitu. Mungkin teman-teman di sini kan sudah pada tahu mungkin adanya dana BPUM gitu, pingin aksesnya gimana. Nah, disinilah gitu di pendamping UMKM ini gitu sebenarnya gitu banyak turun anggaran program dan lain-lain. Nah, si pendamping ini gitu sebenarnya yang nge-share gitu ke para dampingannya gitu untuk melakukan dan mengakses program-program pemerintah tersebut gitu. Tapi dengan catatan menyelesaikan dulu administrasinya gitu. Kalau misalkan administrasinya harus punya NIB kah gitu. Nah, sedikit informasi juga gitu ya untuk teman-teman, SKU surat keterangan usaha hari ini gitu udah mulai tidak berlaku gitu. Karena sekarang diwajibkan semua pengusaha itu para UMKM ini untuk beralih ke NIB gitu. Mungkin sedikit sharingnya itu gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini yang paling terakhir ya gitu, yang paling terakhir, terus yang paling mungkin teman-teman mumet gitu
gimana nih pengen usaha tapi nggak punya modal gitu kan, bingung juga itu. Pasti kebanyakan kayak seperti itu gitu. Terus ada yang udah berjalan pengen membuka cabang tapi omsetnya segini segini aja gitu, nggak naik gitu, nggak turun gitu, datar terus gitu. Nah, saya sharing aja gitu, di sini ada permodalan gitu di BUMN. Nah, kenapa saya memasukkan Bank BJB? Karena wilayah Bandung itu maksudnya Jawa Barat ya gitu. Nah, di sini sebenarnya banyak gitu program-program CSR ataupun kalau misalkan pinjam gitu ya, peminjaman uang kayak KUR ya, kredit usaha rakyat nih, mau itu di BJB, BRI ataupun BNI, itu sebenarnya ada ya gitu yang namanya KUR. Nah, kebanyakan gitu teman-teman pengusaha ini cara mengakses KUR ini kesulitan gitu. Karena apa? Karena dari pihak banknya itu tidak mempunyai kepercayaan, misalkan baru juga ketemu terus mau pinjam uang misalkan 50 juta nih gitu. Nah, adanya pendampingan ini gitu, kita dipermudah gitu untuk misalkan ini yang terakhir ya gitu, jalan terakhir permodalan ini. Nah, di pendampingan ini teman-teman dibantu gitu untuk mengakses kayak pingin peminjaman dan lain-lain. Nah, nanti untuk yang survei, yang ke lapangan, yang kayak cek dokumentasi dan lain-lain, nanti bukan dari pihak bank tapi dari pihak pendamping sendiri gitu yang turun itu. Jadi apa ya istilahnya tuh, ya saling percaya lah gitu intinya mah gitu. Soalnya kan adanya pendampingan ini juga kita ada komitmen kan, ada perjanjian juga gitu, nggak begitu saja teman-teman daftar nggak ada perjanjian dan lain-lain gitu. Nantinya kan takutnya gitu si para usahanya ini malah mengkambing hitamkan si para pendamping ini gitu, takut seperti itulah gitu. Banyak apa ya takutnya ada apa ya penggelapan atau ada yang ada apa ya namanya tuh yang tidak diinginkan lah gitu intinya. Oke, presentasi dari saya, materi dari saya sampai segini aja. Mangga saya persilahkan lagi kepada Ibu Moderator. Mangga. Wah, menarik sekali nih ya, Kak Budi ini memang ahli di bidangnya juga ya, di bidang UMKM. Oke, ini sudah banyak sekali ya yang sudah ingin bertanya dan gak sabar juga ingin mendengarkan jawaban dari Kak Budi ini. Baik, berikan saya waktu untuk memilih siapa yang sebetulnya semuanya bagus untuk pertanyaannya, sangat menarik. Namun saya pilih hanya 3 pertanyaan saja ya. Oke, ditunggu dulu, saya pilih dulu pertanyaan. Sebentar ya. Kita sharing aja ya gitu, jangan terlalu kaku ataupun terlalu apa ya namanya tuh. Pokoknya kita santai saja ya, relax ya. Oke, sebentar ya. Saya scroll dulu dari atas. Dari tadi sebelum Kak Budi memaparkan, juga sedikit memaparkan, sudah banyak sekali ya yang sudah ingin bertanya perihal UMKM ini. Oke, sebentar ya. Nanti yang saya pilih namanya boleh untuk on mic ya, untuk menyebutkan pertanyaannya. Baik, saya pilih dulu namanya, siap-siap ya. Oke, ini menarik juga ya. Saya pilih dulu dari Kak Raihan Renaldi dari Banten. Boleh untuk dibuka mute-nya untuk bertanyanya langsung saja. Oke, buat Kak Raihan, silakan.
Oke, Kak Rehan, bisa dimulai untuk bertanya? Oke, kami tunggu ya. Kalau tidak ada, kita skip lanjut dulu yang lainnya. Oke? Oke, Kak Rehan, apakah masih terdengar suara saya? Oke, kita lewat dulu ya. Ini buat yang udah raise hand aja dulu ya. Oke, pertama buat Kak Ahmad Pahroji, silakan. Kang Ahmad, salam kenal. Iya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanya, itu kalau kita kategori ke gosip public distributor itu kategori kemana itu ya? Termasuk Gimana? Glossy distributor Oh iya. public itu kategori ke UKM kemana itu? Oke. Langsung dijawab apa gimana ini Ibu moderator? Budi langsung dijawab saja. Oke, langsung dijawab saja ya. Tadi itu dengan Bapak siapa ya? Ahmad Paloji Sitolus dari Medan. Oh, siap. Kang Ahmad, salam kenal ya. Jadi gini, kalau misalkan usahanya tuh grosir ya gitu, grosir kayak kios dan toko, ruko dan lain-lain lah gitu. Nah, kita lihat dulu nih, Mas Ahmad ini omsetnya berapa nih per tahunnya? Per tahunnya gitu. Rata-ratanya berapa nih gitu. Nah, kita dilihat dulu. Per tahunnya 30 juta. 30 juta. Nah, 30 juta ini kategorinya tuh kan ada di usaha kecil, usaha mikro, sama usaha menengah nih. 30 juta ini masuknya kemana? Berarti ke usaha kecil kan ya gitu. Nah, bisa ke sana. Nah, untuk pembuatan NIB-nya apakah bisa nggak grosir ini bikin NIB? Sangat bisa gitu. Sangat bisa karena NIB itu kan nomor induk berusaha ya gitu. Nah, nanti Kang Ahmad ini bikin aja nanti NIB-nya di portalnya tuh OSS RBA pokoknya. Nah, nanti di sana ada namanya tuh kayak indikator, terus jenis usahanya seperti apa. Nanti di sana ada kolom-kolomnya. Nanti Kang Ahmad ini bisa menyesuaikan dengan jenis usahanya gitu. Berarti kalau grosir itu lebih ke nanti ada grosir di sana ininya jenis usahanya dan pilihannya juga gitu. Terus saya ngasih info juga untuk NIB ini bisa dipakai beberapa usaha. Misalkan usahanya tuh sama usaha kedai ya, kedai misalkan kedai. Nah, nanti bisa dimasukkan juga di NIB ini. Jadi NIB itu kan ada nomor ya. Nah, satu nomor, dua usaha itu sangat bisa dan sangat sekali bisa digunakan gitu. Mungkin seperti itu, Kang Ahmad. Gimana? Oke, gimana Kang Ahmad? Gimana Kak? Sudah cukup jelas? Cukup. Jadi buat NB itu 1 tahun. NIB itu ngurusnya enggak ngurusnya gitu. Iya. Jadi NIB itu 1 kali seumur hidup. Kecuali kalau misalkan emasnya ini pindah tempat nih. Nah, paling ada update lah gitu di NIB-nya, ada updating gitu. Pergantian lokasi misalkan. Nah, itu harus dirubah kalau misalkan pindah lokasi. Itu tuh seumur hidup NIB ini gitu. Dan bisa dipakai untuk syarat-syarat apapun gitu. Halal, PIRT dan sebagainya untuk legalitas yang lainnya. Itu Mas. Oke, makasih. Oke, sudah cukup jelas ya Kak Ahmad. Wah, luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya. Oke, boleh menurunkan raise hand. Oke. Siap dilanjut. Kak Hadi umum. Katanya mau bertanya nih. Dipersilakan Kak Hadi. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya.
Oke. Izin bertanya Kak, bagaimana produk mengenai berbagai UMKM dalam masa pandemi COVID-19 ini, bagaimana proses asesmen berbagai kegiatan UMKM dari segi penyediaan barang dan produksi yang dihasilkan untuk dapat menciptakan pemulihan ekonomi sekitar masyarakat melalui UMKM ini, Kak. Terima kasih. Oke, langsung jawab saja apa gimana? Langsung dijawab saja Kak Budi. Jadi Silakan. gini ya, untuk UMKM sendiri ini mungkin lebih ke apa ya namanya tuh, ke individual masing-masing ya gitu. Kalau misalkan di pandemi seperti ini banyak cara sih sebenarnya gitu yang bisa dilakukan gitu. Mau itu kita sebagai individual perorangan pengusahanya sama pemerintah gitu, sebenarnya kita bisa dikolaborasikan. Nah, apa tuh bentuk kolaborasinya? Nah, sebenarnya dalam pandemi ini banyak bantuan-bantuan gitu yang turun dari pemerintah itu. Cuman beberapa sedikit orang mungkin ya gitu tidak mengetahuinya gitu untuk informasi seperti itu. Nah, makanya di sini gitu adanya pendampingan ini gitu untuk apa? Untuk bisa apa ya namanya tuh menginformasikan dan menyeluruh untuk ke para pelaku UMKM ini gitu. Soalnya di sini lumayan banyak juga ada bantuan aspirasi kan gitu dari anggota dewan, terus dari presiden juga ada. Sebenarnya itu banyak sekali gitu yang bisa kita akses gitu untuk bantuan ya gitu. Kalau untuk apa ya individualnya sendiri gitu. Nah, kita jangan tergantung juga nih sama bantuan gitu, karena kita dikasih bantuan, kita dikucurkan dana dan lain-lain, kita malah enak-enakan gitu. Bukan seperti itu, tapi kita harus lebih berpikir kreatif juga gitu. Kita kembangkan usaha kita. Kalau misalkan yang saya tadi kasih contoh kayak bandeng kan, bandeng karnivora yang isi daging sapi, coba bikin varian bandeng isi daging ayam juga gitu sama lain-lain lah gitu. Mungkin seperti itu gitu, lebih ke individualnya sendiri gitu. Kita harus menggali informasi gitu sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa teman-teman ikut juga gitu pendampingan ini gitu. Soalnya banyak sekali sih manfaatnya gitu, dan bisa diimplementasikan juga gitu untuk di kalangan misalkan wilayah di kecamatan ataupun kabupaten. Kita bisa ikut membantu masyarakat sekitar di sana gitu dengan apa ya ilmu-ilmu seperti ini. Mungkin seperti itu. Siapa tadi namanya? Mohon maaf. Kak Hadi. Kak Hadi ya. Oke. Seperti itu Kak Hadi. Gimana Kak Hadi? Sudah cukup puas dengan jawabannya? Sudah cukup jelas Kak. Terima kasih Kak penjelasannya. Semoga bermanfaat ya. Sama-sama. Oke. Oke, sekarang yang sudah raise hand juga ada Kak Emor Esther. Dipersilakan Kakak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mempertahankan bisnis atau usaha kita di tengah pandemi seperti ini dengan modal yang kecil-kecil, dengan modal yang sekecil-kecilnya. Terima kasih. Mohon maaf. Mohon maaf, Mbaknya di sini punya usaha nggak sebelumnya? Mbak Emor? Ya. Sebelumnya Mbak punya usaha nggak gitu? Pernah gitu melakukan usaha atau gimana? Belum. Oh belum. Oh belum. Jadi sebenarnya kuncinya itu kita harus sabar sih gitu, harus konsisten dengan konsepan usaha kita. Kalau misalkan saya kasih contoh aja ya gitu, saya kasih contoh seblak omeng misalkan nih gitu. Seblak omeng ini ya yang namanya seblak ya seblak kan, maksudnya tuh
pesaing kompetitornya nih banyak misalkan dengan modal yang maksudnya tuh pas-pasan. Terus kita kan biasanya gitu seblak itu di ruko kan, dan rukonya itu sewa kan gitu, kebanyakan gitu sewa. Nah, gimana caranya sih gitu ini di pandemi seperti ini, terus di apa ya, di berbagai kita disudutkan oleh pemerintah ya, dengan ada aturan PPKM dan lain-lain gitu kan, itu sangat membatasi kan gitu untuk apa ya namanya tuh buka usaha tersebut gitu, dan itu sangat berpengaruh gitu ke pelaku usaha tersebut. Nah, tipsnya sih gitu kita lebih, kalau misalkan saya ya gitu lagi seperti ini terus para pengunjung tidak ada, nah mungkin saya lebih berpikir gimana caranya kita bikin apa ya namanya tuh, bikin yang bikin menarik lah gitu. Kita bikin diskon. Kalau misalkan seblak nih, misalkan diskon misalkan 20% bagi yang bawa pasangan dikasih bagi yang bawa pasangan dikasih apa 2 mangkuk misalkan, bagi yang jomblo tetap saja segitu gitu. Itu kan menarik gitu. Terus kita didokumentasikan, dipoto, terus diupload di sosial si seblak ini gitu. Sebenarnya banyak cara gitu. Karena apa ya, untuk di zaman sekarang, di zaman apa ya, di era digital ini, teman-teman lebih ke apa ya namanya tuh, lebih ke sosial media kan sekarang gitu, lebih munculnya tuh. Nah, ya udah munculin aja gitu. Ya zamannya sekarang seperti ini, ya ikutin aja gitu zamannya gitu. Jangan sampai kita tertinggal. Seperti itu Mbak Emor ya. Oke, gimana Kak? Sudah puas jawabannya? Kasih. Wah, hebat. Semangat Kak untuk membangun bisnis. Oke, sekarang saya akan dari room chat ya. Dari Kak Ulfa Fajriyati. Boleh Kak Ulfa untuk on mic-nya? Kak Ulfa? Oke. Kak Ulfa, apa masih hadir? Menarik pertanyaannya, tapi saya ingin Kak Ulfanya langsung yang menanyakannya ya. Oke, dilanjut dulu dari Karaziatun. Karaziatun ada nggak? Karaziatun? Ada, Kak. Oh iya, sudah ada. Oke, boleh Karaziatun untuk bertanya langsung dengan Kak Budi? Dipersilakan. Ya. Izin bertanya, Kak. Boleh. Bagaimana strategi promosi untuk UMKM dengan modal sedikit? Oke. Media sosial apa saja agar lebih penjualan kita viral? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak siapa tadi tuh, Jariato ya. Oh ya. Saya langsung jawab saja. Gimana caranya apa ya, mempromosikan ya gitu, mempromosikan usaha kita dengan modal yang pas-pasan ya gitu. Nah, sebenarnya apa ya namanya itu, disebut mudah nggak mudah juga sih gitu, tapi disebut sulit nggak sulit juga, tapi yang penting konsisten. Nah, saya kasih contoh aja, jualan kemeja flanel nih misalkan, usahanya tuh kemeja flanel. Nah, kita yang pertama-tama nih teman-teman bikin sosial media, contohnya Instagram nih, kemeja flanel. Nah, kita lihat nih pesaing kita di media sosial nih, kemeja flanel dengan merek yang sama itu harganya berapa sih? Kalau misalkan di apa ya namanya itu, di orang lain itu kemeja flanel itu di harga 150.000 ya gitu. Nah, kita
apa ya namanya tuh, karena kita awalan terus baru memulai, ya udah kita turunin dikit deh harganya jadi 135 lah gitu. Masih untung kan gitu kalau misalkan belinya borongan nih gitu kemeja flanelnya. Nah, terus gimana caranya nih gitu supaya banyak dilirik gitu sama orang-orang yang peminat flanel ini. Nah, saya kasih tips ya gitu. Nah, teman-teman lakukan browsing nih kemeja flanel di Instagram itu, searching kan, nama ada pasti banyak kan, kemeja flanel Indonesia, kemeja flanel Sumatera, misalkan kemeja flanel Papua. Nah, di sana pasti kan banyak followers tuh. Tapi followersnya yang manusia ya, yang bukan robot. Nah, sama teman-teman di-followin aja terus pokoknya. Jadi yang pada nge-follow apa ya namanya tuh akun Instagram kemeja flanel tersebut, berarti kan orang yang peminat untuk membeli kemeja flanel gitu, makanya di-follow. Nah, sama teman-teman si followernya itu di-followin aja semua. Nah, nanti di kemudian hari pasti orang pun bakalan kepo gitu. Nah, sih ini yang nge-follow gitu. Pasti kan melihat, oh ternyata yang nge-follow itu yang ngejualan flanel. Oh, kok lebih murah ya di sini. Nah, banyak kemungkinan kan gitu untuk pindah nih ke usaha kita. Nah, mungkin seperti itu analoginya. Oke, cukup ya Kak Budi jawabannya. Ya. Dari Kak Raziatun sudah puas dengan jawaban Kak Budi? Kak Raziatun? Oke, terima kasih Mbak Rojiatun. Oke, ini ada dari Pak M. Yusuf. Pak M. Yusuf silakan untuk bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Pak MC. Dan pada kesempatan ini saya ingin bertanya mengenai usaha jasa ya. Kebetulan jasa saya itu di membuka sekolah renang begitu. Apakah sekolah renang ini bisa membuat NIB juga Kang? Seperti itu. Sekolah, oke. Ya. Terima kasih. Untuk sekolah mungkin lebih ke ini ya Mas gitu, lebih ke pendidikan kali ya gitu, lebih ke kayak apa ya namanya tuh perusahaan kan gitu, perusahaan renang. Saya mau bertanya dulu nih, apakah ini tuh jasanya tuh jasa pelatihannya, apakah sekolah gitu bentuknya? Soalnya itu konteksnya beda gitu. Kalau misalkan untuk jasanya saja, jasa pelatihannya saja, itu bisa dikategorikan usaha jasa gitu di sana. Nah, nanti ada kategorinya tuh jasa apa gitu. Olahraga nanti di sana tuh gitu kategorinya dan lain-lain. Tapi kalau untuk pendidikan mungkin itu ngejalurnya itu lebih ke Disdik kali ya gitu, lebih ke dinas pendidikan gitu. Kalau memang di sana di dalamnya juga ada les dan privat juga kan? Ada les sama privat juga ya. Oh. Iya. Berarti itu lebih ke edukasi kan ya gitu. Ya, memang disebut edukasi ada, cuman kan ada jasa di sana ya. Ya. Ada seperti baratnya kan kayak privat bimbel kayak gitu kan ya. Ya. Seperti gitu ya. Bisa sih, bisa saja gitu dibuatkan NIP gitu. Paling nanti di sana ada kategorinya sama ada penjelasan gitu di bawah kolomnya tuh ada keterangan. Nanti Bapak bisa menjelaskan aja gitu secara detailnya bahwa jasanya itu gerak di bidang olahraga, yaitu pelatihan renang dan sebagainya. Itu sangat bisa untuk pembuatan NIB. Oke, terima kasih. Oke, siap. Oke. Sudah cukup jelas juga ya kalau bertanya ke orang yang kompeten pasti sudah tahu juga ya jawabannya ya Kak Budi ya. Oke. Saya juga masih belajar.
sama saja gitu. Oke, sekarang dari Kak Anissa Komaria. Boleh Kak Anissa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Kak. Dalam menghadapi masa new normal, tentunya banyak terjadi perubahan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha UMKM. Nah, apa yang harus dipersiapkan atau strategi alternatif bagi pelaku bisnis dalam menghadapi new normal agar bisnis tidak tumbang, Kak? Saya langsung jawab saja. Ini sharing aja ya gitu pengalaman. Dalam menghadapi new normal ini mungkin beberapa UKM ini berputar otak ya gitu, seperti apa nih gitu yang nanti bakalan kita lakukan setelah selesainya apa ya kita perang dengan COVID-19 ini gitu. Apakah nanti bakalan banyak pesaing kita ataupun malahan pesaing kita nggak ada gitu. Jadi yang pertama paling kita misalkan usahanya tuh usaha, saya kasih contoh aja, usahanya tuh di skincare ya gitu, di skincare. Kalau cewek kan biasanya lebih ke apa ya perawatan wajah kan ya gitu. Nah kalau misalkan ini nih usahanya skincare, nah mbaknya ini harus apa ya menganalisis nih, mengidentifikasi permasalahan dulu gitu, bahwa di misalkan nih di akhir tahun ini kita harus mempetakan dulu nih gitu peta usaha di Kota Bandung. Saya kasih contoh Kota Bandung saja ya gitu karena saya tinggal di Bandung. Nah kita harus mempetakan dulu Kota Bandung yang jualan skincare ini seperti apa, terus target pemasarannya kemana, terus ke siapa saja, apakah remaja, apakah ke orang tua gitu yang udah mulai keriput kan gitu biasanya. Nah kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut dulu gitu sebelum kita melakukan perubahan. Nah apa saja kalau misalkan di usaha kita itu ternyata masih ada kekurangan nih di skincare kita itu ternyata si kemasannya itu kurang menarik nih. Nah kita apa ya bukan permasalahan sih tapi lebih memperbaiki dulu gitu produk kita, kemasan kita, terus nah target pasarnya itu kemana misalkan. Nah target pasarnya itu di sosial media gitu, misalkan di Shopee gitu kita masukin, terus di Lazada. Nah kalau misalkan teman-teman tahu Facebook Ad, Instagram Ad, nah teman-teman bisa pakai itu. Di sana kan ada apa ya namanya tuh cakupan kan, apa sih radar kan, berapa ini nih berapa jaraknya tuh gitu. Iklan kita itu wilayahnya mencakup wilayah apa saja, apakah mau Bandung aja, apakah kota misalkan kota Garut saja, atau seluruh Indonesia gitu. Nah kita bisa memakai strategi marketingnya tuh kita pakai itu aja gitu. Menurut saya itu sangat apa ya, sangat ini sih gitu, banyak manfaatnya gitu. Saya pas awal-awal untuk memasarkan studio foto saya ini sangat banget kesulitan. Tapi dengan melakukan beberapa percobaan ya gitu, kalau saya percobaan saya pasang iklan di Facebook Ad, di Instagram, terus saya main endorsement gitu, main paid promote ke beberapa komunitas kan. Nah, alhamdulillah gitu alhasil jadi mulut ke mulut, terus dari media sosial ke media sosial yang lain, dari kontak teman ke kontak yang lain, alhamdulillah gitu. Jadi tersebarlah gitu informasi bahwa studio foto saya ada di sini. Seperti itu sih gitu untuk apa ya awalan sama gimana caranya nanti menghadapi di apa new normal. Nah, salah satunya seperti itu sih kalau tips dari saya ya gitu. Pengalaman saya seperti itu. Oke, gimana Kak Anissa? Cukup puas dengan jawabannya? Kalau belum cukup puas, mangga silakan gitu.
kita sharing aja, kita ngobrol aja lah gitu. Santai ya Kak Budi ya. Ya gitu, jangan terlalu kaku pokoknya gitu. Iya. Nah, kita punya satu lagi, kebetulan ini dari saya pilih ya dari Muhammad Husni. Kebetulan beliau mahasiswa STIMIK Jabar juga. Silakan Kang Husni. Halo Kang Husni. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husni dari STIMIK Jabar. Izin bertanya, jadi gini, kan dalam situasi pandemi banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk terus menjalankan usahanya. Kita tuh dituntut untuk tetap aktif, kreatif dalam mencari alternatif peluang usaha lainnya yang bisa dijalankan. Sedangkan pemasaran itu menjawab kebutuhan konsumen. Nah, pertanyaannya, kebutuhan konsumen yang seperti apa yang dibutuhkan saat pandemi? Kebutuhan konsumen gimana? Ya, jadi kebutuhan konsumen yang seperti apa gitu. Ya. Bilang pemasaran itu menjawab kebutuhan konsumen. Nah, pertanyaannya kebutuhan konsumen yang seperti apa yang dibutuhkan? Baik, saya coba jawab ya gitu. Untuk itu apa ya, lebih masuknya tuh ke tantangan ya gitu, tantangan para pelaku usaha sebenarnya gitu. Nah, tantangannya itu nah gitu, apa saja sih gitu yang kita harus dipersiapkan gitu. Kalau misalkan mau perang mah pistolnya dan lain-lainnya kita persiapkan lebih dahulu kan gitu sebelum tempur. Nah, untuk pelaku usaha ini misalkan nih masnya misalkan usahanya tuh di apa ya, jangan studio sama seblak terus ya gitu, kita ganti ke ini aja deh, ke Cimol, jangan Cimol deh, ke Cireng misalkan. Cireng sekarang kan lagi viral nih, Cireng Saturnus. Cireng Saturnus. Nah, misalkan gini, kita tadi yang saya sudah paparkan kan beberapa ada strategi sama apa ya, cara mengidentifikasi apa kompetitor dan lain-lain. Nah, di sini itu apa ya, lebih ke apa ya namanya, bukan teknis. Jadi kita harus ngelihat dulu bukan momen ya, yang lagi musim nih di tahun ini tuh apa gitu. Kalau kemarin-kemarin kan yang lagi viral tuh BTS kan gitu, sampai meledak kan gitu di McD, sampai ke apa, sampai para Gojek membudal kan gitu. Nah, kita harus membaca situasi dan kondisi juga gitu di saat ini gitu. Nah, yang perlu kita siapkan itu apa saja. Nah, karena kita apa namanya tuh Cireng kan gitu, pasarnya itu Cireng gitu. Ini Cireng Saturnus ini terkenal apa ya, bukan kreatif, identitasnya tuh ketika saya beli ya gitu. Ini bukan promosi ya, bukan promosi. Ketika saya beli si pelayannya tuh santun sekali gitu. Kalau misalkan saya membelinya siang, selamat siang Kak, silakan mau beli berapa. Jadi santun gitu. Coba nih teman-teman gitu, kalau misalkan lewat nih di pinggir jalan, terus ada yang jualan nih Cireng Saturnus, pasti punya ciri khas gitu si pelaku usahanya tuh gitu. Nah, siapa namanya? Mohon maaf tadi. Husni ya? Muhammad Husni Kak. Oke, Kang Husni. Nah, kalau misalkan Kang Husni ini gitu, usahanya misalkan apa ya, usaha kaos misalkan. Nah, Kang Husni ini harus agak apa ya, kreatif sedikit lah gitu untuk memasarkan kaos tersebut gitu. Ya paling tidak apa ya, desainnya gitu yang agak kekinian, terus mengikuti zaman. Pokoknya intinya kita harus membaca situasi dan kondisi dulu gitu di lapangan sebelum kita tempur gitu.
Intinya itu sih gitu. Apapun itu usahanya, apapun itu jenisnya, pokoknya kita harus tahu dulu gitu targetannya. Bau sama Mana, Wak. gitu. Oke, mungkin seperti itu. Kang Husni, silakan. Oke, Kang Husni sudah dijawab nih sama Kak Budi. Cukup jelas jawabannya, Kang Husni? Ya, jelas. Oke. Jadi alternatifnya, mohon berlanjutnya, mohon maaf ya. Boleh, kita sharing saja gitu. Jadi jalan alternatifnya tuh yang seperti apa gitu. Ya. Mohon maaf nih, Kang Husni ini pernah usaha nggak sebelumnya? Pernah. Nah, usahanya usaha apa nih? Mohon maaf. Usaha ini dari sepatu. Oh, sepatu ya. Oke. Nah, kalau misalkan Kang Husni ini usahanya sepatu kan, hari ini gitu, yang nggak tahu Cibaduyut siapa lah gitu ya, pabrik sepatu dan lain-lain gitu kan, banyak di sana gitu. Nah, di sini kenapa Dr. Martin itu sampai membludak gitu. Nah, di sini lebih saya tekankan lebih ke kualitas sih sebenarnya gitu kalau produk itu gitu. Karena si konsumen itu kalau udah puas gak akan nggak akan pergi gitu, pasti bakalan terus gitu. Terus terus belanja ke kita gitu. Apalagi kitanya tuh memberikan yang terbaik gitu ke konsumen kita. Kayak sepatu nih misalkan si konsumennya tuh Mas Husni sepatunya saya boleh ini nggak, boleh custom nggak gitu kan. Iya, betul. Biasanya para konsumen itu pingin custom, terus pingin ABCD dan lain-lain lah gitu. Nah, cobalah gitu Kang Husni ini. Boleh silakan gitu, kita buka custom, cuman di harga agak di-up sedikit gitu. Karena apa? Karena ya mengikuti kan gitu kemauan si konsumen ini gitu. Tapi gitu, jangan sampai mengurangi kualitas si bahan sama tekstur dan lain-lain sepatu tersebut gitu. Pokoknya jangan sampai yang tadinya pesannya sepatu yang datang malah sendal. Iya, betul juga ya Kak Budi. Jadi perlu adanya pemikat untuk konsumen gitu. ya agar beli lagi. Oke, gimana Kak Husni? Jawabannya sudah puas kah? Iya. Terima kasih banyak Kak Husni, Kak Budi juga. Wah, luar biasa banyak sekali ya sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin greget juga nih pengen dijawab atau pengen tahu juga jawaban dari langsung dari Kak Budinya ya. Mohon maaf karena kita terbatasnya waktu juga, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah mengajukan pertanyaan dan seluruh audiens yang sudah setia mengikuti webinar pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak Kak Budi untuk waktunya dan pemaparannya. Sama-sama, terima kasih juga sama teman-teman ya. Sangat antusias sekali, apresiasi buat kita semua. Semoga usahanya kita lancar, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. omsetnya terus naik dan kita diberi kesehatan. Oke, ya semoga ilmu malam hari ini dapat bermanfaat dan diterapkan di dunia di kehidupan sehari-hari, apalagi di bidang UMKM. Jadi dapat saya simpulkan bahwa di masa pandemi pengembangan UMKM juga harus tetap berjalan, mengingat perputaran ekonomi harus tetap berjalan di kondisi pada saat ini. Nah, pelaku UMKM juga perlu membaca kondisi di mana sekarang itu marak sekali platform digital sangat dibutuhkan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak ke Kak Budi atas waktunya. Semoga sehat selalu sampai bertemu lagi, dan kepada audiens yang sudah setia hingga akhir acara, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk itu, Ibu moderator boleh didokumentasikan dulu. Ya, boleh Kak Budi, sebentar ada acara selanjutnya lagi. Boleh saya kembalikan kepada Kak Regina Arifani selaku Master of Ceremony. Baik, oke, terima kasih banyak.
Oke, sebentar ya. Ada feedback suaranya. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara atau kita akan melakukan sesi yang sangat menarik ini. Pastinya semua pada menunggu-nunggu sesi ini, yaitu kita akan bagi-bagi hadiah dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya yang sangat menarik dan tentu antusias dari teman-teman luar biasa sekali. Pasti menyimak kan ya dari awal sampai akhir materinya oleh Kang Budi tadi. Dan acara sesi door prize ini akan dipandu oleh saya sendiri, Regina Rifani sebagai MC. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja ya. Kita bakal kasih pertanyaan tentang materi sebelumnya. Tadi kita berbicara tentang analisis kompetitor. Nah, pertanyaannya ini sangat mudah. Bisa diturunkan dulu raisennya, diturunkan dulu semuanya raisennya biar kita fair. Oke, nah ketika saya menyebutkan pertanyaan, kalian semua bisa cepat-cepatan raise hand untuk menjawab on mic ya. Kak Iham Ramdhani bisa diturunkan dulu raise hand-nya, Kak Iham. Oke, mantap. Kita lanjut aja ya. Nih, berbicara tentang analisis komputer. Ini mudah banget. Cepet-cepetan ya. Apa kepanjangan dari, aduh masih ada yang raise hand, Kak Raihan bisa turunkan dulu, Kak Raihan. Coba bersemangat nih Kak Raihan. Apa kepanjangan dari analisis SWOT? Aduh Kak Raihan turunkan lagi. Oke, Kadea Amira. Kadea Amira, silakan Kadea Amira, bisa langsung on mic aja untuk menjawab pertanyaan saya. Langsung on mic ya, kalau nggak on mic nih, batal nih. Strength, weakness, Kadea? opportunity. Ada Kadea? Kadea langsung turun lagi, lanjut ke Kak Roziatun. Yang kedua Kak Roziatun. Silakan on mic Kak Roziatun, boleh? Saya Kak. Roziatun, silakan. Berani nggak nih on mic nih? Iya Kak, sebentar. Oke, sudah on mic. Kepanjangan dari analisis SWOT apa Kak Roziatun? Strength, weakness, opportunity, Ada kedengaran tidak? trade. Izin Kak Roziatun, izin tidak ada suaranya Kak. Strength, weakness, opportunity, trade. Oke. Congratulations, Kak Roziatun dulu Kak. Silakan nanti bisa langsung chat aja ke admin yang ada di grup, pilih aja salah satu ya, chat aja, bilang aja Kak aku yang tadi menang ya. Bisa dituliskan yang menang Kak Roziatun ya. Kakak operator. Oke, selamat, congratulations. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ini cepet-cepetan ya. Silakan diturunkan dulu raise hand-nya ya. Kalau misalkan raise hand sebelum dipersilakan, bakal astaga sinyalku gak bisa on. Aduh, pada gereja sepertinya. Terima kasih Kak, sama-sama Kak Roziatun. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang harus ada di penyusunan laporan keuangan? Silakan, raise hand. Oke, Karandu Aditya Dwi Putra, silahkan boleh dijawab. On mic, on mic. Iya Kak. Ya, silakan on mic. Ulangi pertanyaan. Gimana? Ulangi pertanyaannya Kak. Nggak bisa. Gak bisa. Ulangi pertanyaannya Kak. Batal. Skip. Oke, skip. Kita lanjut nih ke Kak Ulfa. Silakan boleh dijawab Kak Ulfa. Iya, halo. Iya. Halo. Apakah terdengar? Halo. Batal. Halo. Iya, halo. 2. Jawabannya jurnal umum, neraca saldo, dengan penyesuaian. Saya Kak.
Itu Kak, ada angkat tangan tuh. Kita harus ngikutin yang tadi materi dikasih. Boleh dijawab. 5. 4. 1. Aduh, ini kemana nih? Kak Ahmad bisa menjawab? Aduh, sepertinya terlalu susah kita. Siapa? Selanjutnya nih, Kak, siapa tadi? Ade Irmawati, silakan udah raise hand. Ya, boleh. Boleh dong. Yang pertama ada pengeluaran, yang kedua ada pemasukan, yang ketiga modal usaha, yang keempat biaya tak terduga. Mantap, weh. Ini pasti menyimak dengan baik. Semua teman-teman sangat menyimak dengan baik. Saya tahu itu. Alhamdulillah, selamat untuk pemenang. Kita masih ada 2 webinar lagi yang bakal kita bagi-bagiin door prize-nya. Untuk pemenang, jangan lupa silakan bisa chat pribadi ke admin yang ada di grup WhatsApp ya. Pilih aja salah satunya. Selanjutnya kita ada sesi foto beserta penyerahan simbolis sertifikat untuk pemateri. Lalu kita akan bagikan link absen, oke? Pertanyaan terbaik. Oke, nanti itu bisa kita ajukan di webinar selanjutnya. Tenang Kak, masih ada 2 webinar ya Kakak, oke? Yang tadi menang Kak Ade Irma, jangan lupa langsung chat admin ya. Masih ada 2 webinar yang harus banget untuk diikutin. Kita sekarang sesi foto dulu beserta penyerahan simbolis sertifikat untuk pemateri. Operator boleh di share screen ya untuk sertifikatnya. On cam dong, on cam. Yuk on cam. On kamera. Di sini kita bagi link absensi. Oke, semangat ya, semangat. Ya, perlihatkan wajah terbaik di pada malam hari yang masih semangat pagi. Oke. Wah, ganteng-ganteng ya sama cantik-cantik. Oke, sebentar ya. Kita saksikan dulu on cam, gaskin. Yang belum on cam nih, Kak Jani, Kak Rabi, yang belum on kamera, Kak Fida, ada Kak Ahmad Fahroji, ada siapa lagi yang belum? Oke, ada Kak Mais, ada Kak Siti, Kak Patis, Kak Payasha, Kak Adelia, Kak Iqbal, Kak Ilma, ada Ibu Ambar, tekan kameranya. Ada siapa lagi nih yang belum? Oke, Kak Riki. Oke, Kak Riki sudah ada. Kak Jumadi nih belum pada on cam ya. Sambil nunggu boleh dong untuk diperlihatkan wajah terbaik dan semangat pagi meski sudah malam ya. Oke nih ada Kak Siti, Kak Nur, Kak Jumadi, boleh Kak Nais, boleh tekan kameranya. Iya. Kak Nana, sudah? Wah, kelihatannya masih pada semangat. Ditunggu di webinar besok ya. Oke, webinar besok masih ada. Pantengin terus Instagramnya Pancamawasena, jangan lupa. Oke, di situ banyak informasi-informasi mengenai webinar ataupun informasi mengenai COVID, mengenai penerapan teknologi yang lainnya. Boleh dipantengin ya, jangan lupa di follow. Oke. Oke teman-teman, kita foto bersama aja dulu biasa sebelum ke penyerahan simbolis ya. Silakan boleh bergaya dulu. Aku hitung, aku sebagai sekaligus MC sebagai tukang foto lah ya. Karena ini 6 slide, jadi kita 6 kali gaya nggak apa-apa ya teman-teman. Mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Wah. Sudah? Oke, kita sekali lagi. 3, 2, 1.
Mantap. 6 kali ya, soalnya ini 6 slide. Aduh. Mantap. Lagi, sekali lagi. Tahan. 3, 2, 1. Aduh, cakep. 3. Lagi. 1, 2, 3. Luar biasa. 2 kali lagi. Biar semua kebagian. Nanti kita posting di media sosial. Siapa tahu ketemu relasi, teman, jodoh. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Sekali lagi ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, gimana dari operator, apa bisa ditampilkan? Oke, silakan boleh langsung share screen aja untuk operator. Kita penyerahan simbolis sertifikatnya. Udah bisa? Oke. Oke, mantap. On cam ya. Terima kasih kepada pemateri. 3, 2, 1. Link absensinya bisa dikirim kakak operator. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Kang Budi selaku narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas sharing-sharingnya. Semoga tidak puas teman-teman dan kita bisa ikut webinar-webinar selanjutnya dan terus mencari tahu tentang UMKM. Terima kasih juga kepada moderator serta para peserta yang luar biasa sangat antusias telah menyimak. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam usaha teman-teman semua dan kita bisa terus menggerakkan roda ekonomi Indonesia maju hingga kancah internasional. Amin. Jangan lupa isi absensi dan untuk link absen ada di kolom chat ya. Boleh dicek dulu link absennya sudah ada? Belum. Belum ada? Oke, wait ya. Sebentar. Belum. Wah, sangat bersemangat. Benar, luar biasa. Jangan lupa gabung lagi ya untuk yang selanjutnya ada 2 webinar. Kita tinggal menunggu link absensi saja. Ini aku share aja. Udah ada ya teman-teman, boleh di ini. Jangan lupa isi absen, untuk link absen ada di kolom chat ya, silakan yuk. Jangan lupa aku ingetin untuk ini isi absensinya. Saya Regina Arifani sebagai MC mewakili seluruh panitia yang bertugas serta kelompok 6 PPM dari STIMIK Jabar menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatannya. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Terima kasih semuanya. Boleh untuk meninggalkan dongnya, jangan lupa isi absennya. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa kita ada 2 webinar lagi yang tentunya masih ada door prize yang bakalan kita bagiin. Semuanya salam sehat sejahtera, pokoknya sehat-sehat, jaga kesehatannya ya teman-teman. Biar kita bisa berjumpa lagi di 2 webinar lainnya. Oke? Jangan lupa di-follow Instagram kelompok PPM kita yaitu @pancanawasena.sj. Biar kita bisa tetap update dan barangkali kalian penasaran sama kegiatan-kegiatan kita yang lainnya. Oke, ditunggu ya untuk follow. Kalau mau follow back boleh silakan kitanya di DM aja. Kita tambah-tambah relasi. Oke, yuk. Silakan yang mau tanya-tanya. Link absen mana? Waduh, Mas Ahmad ketinggalan, Mas Ahmad. Ini saya kirim ya tuh link absen. Bu Regina. Ya? Kita boleh tanya masalah bersyukur juga udah ikut webinar.
Kemudian selain mendapatkan ilmunya, kita juga tanya masalah sertifikat. Sertifikat itu untuk peserta, apakah satu kali ikut webinar ini langsung dapat 1 atau 3 kali? Karena judul di background itu kita lihat kan ada tiga sesi. Apakah hanya 1 sertifikat atau gimana itu? Baik, terima kasih atas apresiasinya Pak Baharudin. Terima kasih banyak sudah mengikuti webinar series kita kali ini. Untuk pertanyaan perihal sertifikat, kebetulan karena kami judulnya webinar series, jadi harus mengikuti ketiga dari webinar tersebut agar bisa mendapatkan sertifikat dari kami. Ya, terima kasih. Pak Baharudin, semoga terjawab. Iya, terima kasih Bu Regina. Cuma ini ada masukan sedikit. Iya. Masukan kita karena melihat kita dari saya sendiri dari Kabupaten Bengkalis. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah. Kita melihat judul sebenarnya yang dibilang tadi, contohnya judul UMKM itu untuk usaha. Rasanya karena kita pendidik agak kurang nyambung. Namun kita kejar untuk webinar yang kedua itu saya lihat itu ada pendidik di situ. Namun kalau memang udah aturan mainnya 3 kali, 3 sesi itu kita ikut, insya Allah tetap kita ikut. Mudah-mudahan dapat sertifikat. Mudah-mudahan dapat. Kebetulan kita kalau ini sertifikat ini apakah elektronik atau menunggu setelah setiap tiga sesi ini menunggu 2-3 hari baru mendapat sertifikat itu. Soalnya kita buruan juga selain kita mendapat ilmu, kita juga hari Senin besok kita mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi di tingkat Provinsi Riau mewakili dari Kabupaten Bengkalis. Jadi mudah-mudahan selain mendapat ilmu, sertifikat ini kita butuhkan juga untuk bukti fisik mengikuti webinar Ibu Regina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah mengikutinya jauh-jauh dari Bengkalis mengikuti kita webinar dari Bandung nih. Untuk sertifikat sendiri akan kami bagikan setelah acara webinar berlangsung. Insya Allah kita akan mulai menggarap itu setelah sesi di hari Minggu selesai. Insya Allah kita akan secepatnya secara bertahap. Semoga bisa kekejar ya ketika nanti hari Senin, karena akan kita terus digerakkan juga karena mengingat harus mengikuti 3 webinar untuk mendapatkan sertifikatnya Bapak. Terima kasih atas apresiasinya ya. Kebetulan kami ada 3 tema yang berbeda kebetulan. Jadi kalau misalkan tidak nyambung, tidak apa-apa, biar kita bisa sama-sama sharing aja tentang info-info yang lain di luar pendidikan. Terima kasih banyak Bapak, ditunggu saja sertifikatnya. Kalau misalkan memang membutuhkan membutuhkan secepatnya sertifikat, Bapak bisa chat aja langsung ke adminnya, nanti pasti akan kami bantu selaku panitia. Terima kasih Bapak. Kak boleh minta link lagi Kak, soalnya tadi error. Boleh Kakak Putri, silakan. Silakan. Untuk acaranya kita sudah selesai. Jadi kalau misalkan mau live, boleh live ya. Silakan saja. Bentar ya. Saya guru PAUD juga buka les privat renang. Insya Allah bermanfaat banget. Oke. Ibu Yulia Sukistiasari, alhamdulillah nih katanya beliau seorang guru PAUD juga buka les privat renang, insya Allah bermanfaat banget tuh. Bisa di-sharing di grup tuh, Ibu Yulia, boleh banget. Karena aku chat oleh terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ininya link absensi webinarnya. Terima kasih Pak Hendra, Kak Hendra. Kita sambil tunggu untuk kalian mengklik link absensinya ya. Silakan. 5 menit lagi ya teman-teman sebelum kita tutup. KKMC IG-nya apa?
Regina Arifani kakak aku ketik. Salam kenal ya kak. Hidup mahasiswa. Regina Arifani boleh tuh kak. Terima kasih kak atas pencerahannya, sukses dan sehat selalu. Terima kasih kembali. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Ya Daniel, hidup. Silakan, aku tunggu 5 menitan lagi ya untuk kalian ngeklik link webinarnya. Silakan, boleh. Sambil tanya-tanya boleh, sharing-sharing nih, boleh banget. Barangkali masih, aduh aku nggak mau keluar dari link Zoom ini. Nggak apa-apa. Hidup, di fallback gak nih? Fallback dong kak. Kakak silahkan DM aja ya, karena akun aku sedang dibatasi juga. Silakan, boleh kakak. Di Sukarjo Jateng sekitar PAUD Mas Yusuf. Oh, di Sukarjo Jateng sekitar PAUD Mas Yusuf tuh buat yang sedomisili sama Ibu Yulia dari PAUD ini nih lagi les renang, boleh nih. Boleh silakan hubungi lagi. Terima kasih banyak kakak-kakak, sama-sama kakak Dea. Terima kasih juga sudah hadir teman-teman. Salam dari Palembang, salam dari Kota Kembang, Bandung. Salam dari Palembang, PMP aman Kak Dea? Kita masih tunggu lagi buat teman-teman, silakan yang mau bertanya-tanya ya. Soalnya takutnya ada yang belum ngeklik. Aman nih Kak, hehe. Alhamdulillah aman. Kita juga puyeng Bandung aman, alhamdulillah. Mana ya kakak linknya? Tuh kan masih ada yang ini untuk linknya, bentar ya. Enggak, ini masih ada yang ini linknya. Masih. Bentar ya, kita bentar lagi. Gak mau live Zoom. Kenapa Kak Rifki Nurdianto gak mau live Zoom? Masih ada hari esok. Pasti kita bertemu kembali. Salam dari ACK. Salam juga kakak. Main-main ke Bandung kak. Main-main. Salam dari Dodol Garut kakak. Terima kasih ilmunya. Salam kembali. Kebetulan saya juga dari Garut juga asalnya. Tepatnya di Terima kasih banyak. Maju Indonesia, maju terus Indonesia, maju perekonomian Indonesia. Salam dari Manado, salam juga kakak. Silakan, kita masih tunggu ya, sebentar lagi ya. Kasihan takutnya ada yang belum ngeklik link Zoom-nya. Karena terlalu antusias nih. Takutnya ada yang belum ngeklik link Zoom-nya. Ini jadi masih ada kan? Ya sama dari Cibatu Garut. Sama kita satu server kakak. Halo kakak, ini aku. Salam dari Mochi, Kota Sukabumi. Wah, salam dari Puyem Bandung, Kota Bandung, KKM Yusuf. Kak Daniel izin out ya kak, mau nugas kelompok dulu. Siap kakak, good luck, semangat terus. Good luck, pokoknya. Waduh, dari kelompok tadi Kamesra ya? Dari kelompok tadi Kamesra ya? Dari Unsrat Samratulangi Manado. Dari Manado. Kirain tadi Kamesra sesuai background-nya. Enggak. Oke, Kak, pamit dulu mau tugas kelompok. Dadah. Siap, Kak. Terima kasih banyak kembali sudah hadir, Kakak. Yang masih belum isi absennya boleh diisi ya. Izin pamit ya Kak. Terima kasih Kak Rifki. Live, saya harap kalian sudah mengisi link absensi. Terima kasih banyak. Oke. Semuanya sepertinya sudah live dan sudah mengisi link absensi. Terima kasih banyak. Kami sebagai panitia mungkin pamit undur diri aja ya sekarang ya teman-teman Panca Nawasena. Silakan kita izin live dulu juga ya. Silakan boleh? Sekarang izin live. Oke, terima kasih ya. Saya juga izin live dan teman-teman panitia yang lain juga izin live. Terima kasih banyak.